man arba'ata ayamin ing petang dino. Sohahin ya. Bagi laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang balik, yang tidak ada udzur di situ, hukumnya fardu kifayah untuk sholat berjamaah. Ada yang mengatakan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah sunnatun muakkadatun, ya, sunnah muakkadah. Kalau di kitab ini masuknya fardu kifayah sholat berjamaah. Jadi kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan di kampung kita, kita aman, nggak kena dosa ada tuh. Ya. Makanya ada orang jamaah tuh, orang mewakilin kita itu. Iya. Syukur. Mau gugurin dosa kita dia. Iya, makanya kayak gimana juga kita ketolong sama dia. Wa fil jum'ati, tapi jamaah di dalam salat Jumat fardu ainin alaih. Itu hukumnya fardu ain buat masing-masing orang. Ya, kalau di dalam salat Jumat, ya. Alaihim, bagi orang laki-laki, ya, bagi orang laki-laki yang balik, yang merdeka, ya, yang enggak udzur, ya. Ini kalau ada udzur ya tetap dia masih dapat rukhsah lah gitu. Udzur yang enggak orang boleh enggak Jumatan itu kan seperti ada sakit keras, ya. Terus hujan, yang hujan besar, ya. Ya masyakoh marodin, motorin hujan, dan masyidat tirihin bilailin, dengan angin malam hari kencang banget gitu kan. Wahlin kata papan, wahwarin panas, waharin panas, wabarodin adem, dingin banget gitu. Nggak jamaah juga boleh, ya. Mujuin atashin, nah, kalau jamaah biasa nih, ya, jamaah biasa nih, ya, uzur-uzurnya tuh lapar, aus, begitu makanan udah siap lagi, ya kan, ya, biarin gak jamaah dah, aku makan dulu dah gitu. Uzur juga tuh masukin. Idza kanu arba'ina mukallafin. Tapi kalau bagi salat Jumat berjamaah itu hukumnya wajib fardu ain kan apabila orangnya itu sampai 40, ya, orang mukallaf via beniatin dalam suatu bangunan, ya, masjid atau musola atau bangunan lain yang memang disediakan untuk sholat Jumatan, ya, untuk sholat, ya. Tapi ini yang muktamad, ya, dapat yang muktamad itu 40 orang, ya. Tapi sebagian diterangkan di kitab lain itu, ya, ulama ada yang saking wajib di Jumat ada yang bilang walaupun 4 nggak apa-apa, walaupun 12 nggak apa-apa gitu, ya. Nah, cuman kita pakai yang muktamad aja dah gitu, ya, 40 kan, berarti kalau kurang 40 itu berarti kita sholat zuhur boleh gitu, ya. Adapun untuk hati-hati, khawatir nih nggak ada 40 orang nih gitu kan, jumat Jumat itu kan pendapat yang kuat itu kan mustautin, harus ada 40 orang asli penduduk situ, mustautin, ya kan. Ada mustautin, ada mukimin, ada musafirin, ini tuh, ya. Kalau musafir nggak wajib, ya. Tapi boleh sholat Jumat, ya. Kalau mukimin ya kan wajib, kalau dia mukimnya itu menetapnya itu lebih dari 4 hari, ya, lebih dari 4 hari, jadi wajib Jumatan, ya. Kalau niat mukimnya lebih dari 4 hari, ya. Nah, kalau mustautin dengan wajib dan dia menggugurkan kewajiban sholat Jumat itu, ya. Musafirin boleh, tapi dia nggak hitung 40 yang mensahkan sholat Jumat itu, ya. Musafir jadinya boleh doang dia Jumatan, boleh kagak, dia masih dapat rukhsah, gitu, keringanan. Berarti yang 40-nya mustautin 40 itu. 40 mustautin, tapi ada yang berpendapat mukimin juga masuk gitu, ya. Mukimin bisa mensahkan Jumatan, ada yang berpendapat, ya. Tapi yang aman mustautin, ya, yang aman mustautin.
mustautin ya pakai pendapat yang mukimin gitu. Mukimin itu boleh dia 40 orang mukim tuh ada yang berpendapat begitu ya. Makanya kita kalau kita kemana-mana gitu jatuhnya kita mukim gitu ya udah ya. Biarin kasih kesempatan mustautin dulu yang di dalam gitu ya. Kita bisa di emperan kayak gitu kan di teras kayak gitu. Wa alaman nawa al iqamata indahum arba'ata ayamin sohahin. Wajib bagi orang itu niat bagi orang yang berniat mukim ya. Berniat mukim itu 4 hari ya, 4 hari niat manggon atau mukim ya. 4 hari wajib juga dia sholat Jumat berjamaah gitu maksudnya, wajib sholat Jumat berjamaah. Kalau dia mukimnya niatnya lebih dari 4 hari ya. Lagu Jogja nih ya sekitar 5 harian lah gitu ya udah ya, wajib. Wa alaman lan ingat wajib bagi orang balago nida usautin mengerjakan jamaah sholat Jumat bagi yang dengar suara ya. Suara azan ya. Min torfin yalihi min baladiha ya, dari tetangga kampungnya lah gitu ya, dari yang nyanding tuh berdekatan dengan kampungnya dia ya. Kampungnya dia orangnya dikit sama gitu kan, tapi kampung sebelahnya ngadain Jumatan kedengeran tuh suara azannya tuh ya. Ya, kita wajib juga ngikut di kampung sebelah ya. Wajib Jumatan ya. Lo kemana? Tadi ada Mas Agung, itu dia. Dulu aja teh. Iya. Wes, ada baik kopi putih. Ntar siap-siap. Wasyartuha utawi syaratnya sholat Jumat. Baik lawan. Ada tadi nongol. Dari jam 11 juga dijagain. Jam 1 dia pulang. Jam 1 orang pada kumpul. Iya, kayak kucing-kucingan. Iya. Cuman cepet khotbahnya cuman rukunnya doang. Jadi nggak sampai 7 menit udah selesai itu Jumatan ini. Hebat nih. Wa khutbatani lan khutbah loro qoblaha ing dalam sadurunge Jumatan. Fihi ing dalam waktu zuhur. Yasma'uha kang ngerungu ing khutbatani sopo al arbauna wong 40 ya. Wa in tusolliya wa an tusolliya yento den salat ake opo Jumat jamaatan hale jamaah bihim kelawan wong 40. Jadi syarat pertama waktu zuhur, yang kedua harus ada dua khutbah ya. Syarat tuh kalau Jumatan ya. Dan 2 khutbah ini harus didengar orang 40 ya. Nah, orang 40, makanya itu kan dianjurkan khutbah itu apa lantang gitu, lantang. Kalau sekarang sih memang udah ada speaker ya kan. Iya. Udah ada speaker juga kadang ngomongnya masih ada yang lembek banget gitu. Iya, lembek banget ini. Nabi aja kalau khutbah itu kan sampai apa pipinya kok merah-merahan gitu. Seakan-akan tuh iya gitu. Khutbah Ustaz Abdul keren kalau khutbah asli. Iya. Kemudian harus dilakukan secara berjamaah ya, dari orang 40 itu. Ya, sholat Jumat itu wajib berjamaah ya. Terus kalau kita sholat Jumat ya, kalau di Mabadi Fikih itu lebih apa satu persatu. Kali ini kan langsung global aja nih ya. Mabadi Fikih itu satu-satu sholat Jumat itu ketika kita ketinggalan ya kan, kita ketinggalan Jumatan 1 rakaat ya, itu kita nanti setelah imam salam kita lanjutin lagi 1 rakaat ya. Tapi nggak dihitung Jumatan ketika kurang dari 1 rakaat ketinggalannya. Jadi kalau kita ketinggalannya itu udah di ujung ya kan, pas imam masih udah tahiyat akhir, kita baru makmuman kan. Nanti setelah imam salam kita ngelanjutinnya 4 rakaat
gitu. Walaupun niatnya salat Jumat tapi ngelanjutinnya 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau kita makmumnya itu pada saat nggak dapat 1 rakaat dari imam, ketinggalannya udah di ujung, berarti kan imam udah tahiyat akhir, umpama kita baru datang, ya udah buru-buru makmuman ya kan, masih dapat jamaahnya, tapi kita ngelanjutinnya nanti setelah imam salam 4 rakaat, bukan 2 rakaat gitu ya. Kalau masih dapat 1 rakaat sama imam, kita telat tapi di rakaat kedua, masih dapat 1 rakaat kan, Allahu Akbar, dapat 1 rakaat, imam salam baru ngelanjutinnya 1 gitu ya. Kalau kita kurang dari 1 ya kan, bermakmum sama imam kurang dari 1 rakaat dapatnya gitu, nanti ngelanjutinnya 4 rakaat. Wa an la tuqarina lan yen to ora mbarengi ing Jumat apa aku ukhra Jumatan kang weneh di baladiha ing dalam negarane Jumat apa negarane ini sini Jumat. Balik ke mana sih? Cari dah ya. Kalau gitu bahasa Indonesia negaranya, kampungnya gitu ya. Dalam satu kampungnya dia gitu ya. Itu nggak boleh ada Jumatan yang berbarengan gitu ya. Jadi dalam satu kampung itu ya satu Jumatan gitu ya. Tapi ada kelonggaran ya, ada kelonggaran. Kalau memang nggak nampung untuk jamaah di situ ya dalam satu bangunan gitu ya, ya itu boleh baru mendirikan Jumatan lagi ya, tapi dengan syarat kalau sudah tidak nampung ya, udah nggak bisa nampung jamaah bludak gitu ya, baru bikin lagi satu Jumatan lagi. Nggak boleh ada yang ketiga keempat kalau yang kedua masih nampung gitu ya, dalam satu ukuran kampung ya. Nah ini balad ini kan dia kan ada koryah ya kan, ada balad gitu ya. Nah, kalau koryah itu kan desa kecil ya. Kalau balad itu kategorinya itu balad dia yang ada pengadilan agama, dia yang ada di situ pasar ya kan. Terus di situ dia ada lupa satu lagi itu kategorinya balad ya. Kalau koryah desa kecil dusun kan nggak ada dia ya kan, biasanya kantor-kantor pengadilan agama atau kantor hukum gitu ya, nggak ada tuh di desa kecil. Nah patokannya dia diameternya berapa kilo nggak tahu dah gitu ya, nggak tahu dah tuh berapa dah tuh ya. Ya kayak kita begini buset ya udah berlebihan banget ini ya kan? Iya. Udah berlebihan banget, tapi mudah-mudahan aja masuk kategori yang nggak nampung gitu ya. Sini masjid, sana masjid deket-deketan banget ya. Mudah-mudahan aja masuk kategori nggak nampung, tapi rata-rata memang kalau itu memang barang luber sih ya. Kalau di tempat kita ya. Mudah-mudahan aja masih masuk. Sebab dia apa, kalau dibarengin itu ya kan, yang duluan takbiratul ihram itu yang sah. Duluan ya. Yang duluan, makanya jangan biar aman, cari yang cepat gitu. Untungnya dari Najar lumayan cepat tuh Pertama. untungnya ya kan. Wa arkanul khutbata ini dan utawi piro-piro rukune khutbah loro iku hamdulillahi muji maring Allah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan maca salawat ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu lan wasiat bitaqwa kelawan takwa fihi ma ing dalam khutbatani, wa ayatun lan maca sa ayat mafhumatun ya kan ya, kang den pahami atau kang mahamake, untuk kang den pahami fi ahadihima ing dalam salah sijine khutbatani, wa du'aulan maca doa lil mukminina maring pira-pira wong mukmin fitaniati ing dalam khutbah kang kaping pindho ya. Nah ini rukun khutbah Jumat. Jadi khotib tuh gampang
Ya, jadi khotib Jumat tuh gampang. Cuman apa rukunnya? Baca hamdalah, salawat Nabi, wasiat takwa, baca ayat yang memahamkan, yang pendek-pendek aja. Ya. Satu ayat aja cuma memahamkan nggak apa-apa. Gitu. Di salah satu dari 2 khutbah, tapi yang bagus di khutbah yang pertama. Kemudian baru dah baca doa buat mukminin mukminat, ya, muslimin muslimat di khutbah yang kedua. Ya gampang banget. Pokoknya ketika corona tuh dipakai banget tuh. Rukunnya doang udah. Rukunnya kan harus Arab semua. Yang bahasa Indonesianya itu kan tambahan itu kan. Itu cuma wa'udhon gitu ya. Cuma nasihat tambahan. Lalu rukun-rukunnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi gitu kan. Terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu udah berapa? 4. Selesai. Duduk sebentar. Bangun lagi terus doa dah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu tutup aja udah selesai. Ya. Itu rukunnya pendek banget kan gitu. Ya kan ditambahin nasihat-nasihat mau pakai bahasa Indonesia kan atau bahasa Inggris atau mau pakai yang pakai bahasa Arab full terserah gitu ya. Kalau rukunnya khutbah 2 khutbah cuma begitu doang. Wa syurutuhuma utawi pira-pira syaratnya khutbah tani. Iku at-taharatu suci anil hadatsa ini saking khutbah loro. Wa anin najasati lan suci saking najis fil badani ing dalam badan wal makani lan panggonan wal mahmuli dan barang kang den gowo kan wasatrul aurati lan nutupi aurat wal qiyamu lan ngadeg wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbatani wal wilau lan nuli-nuli atau mualah terus menerus bainahuma ing dalam antarane khutbatani wa bainahuma lan ing dalam antarane khutbatani wa baina sholati lan ing dalam antarane sholat wa an yakuna lan yen ono apa khutbatani iku bil arabiyyati kalawan bahasa Arab. Ini syaratnya. Kalau tadi kan rukunnya. Nah, ini syaratnya harus apa? Suci. Ya dari 2 hadas tetap harus punya wudu berarti kan kemarin udah kan? Ya, udah. Ya kalau khutbah itu yang wajib itu punya wudu yaitu khutbah Jumat. Selain khutbah Jumat itu hanya sunnah kayak khutbah Idul Fitri ya kan. Ya kalau bentut ya enggak apa-apa. Kan khutbah sholat gerhana gitu kan. Kalau yang wajib khutbah sholat Jumat punya wudu ataupun suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari najis baik badannya, makannya ataupun makan tuh tempatnya ataupun sesuatu yang kita bawa, ya sorbannya kayak jasnya kayak gitu, jubahnya kayak gitu kan. Harus suci. Ya suci lah. Dan harus menutup aurat dan harus berdiri jika mampu ya. Kalau mampu harus berdiri ya. Wa julusu bainahuma dan juga harus duduk di antara 2 khutbah. Ya, duduknya sebentar aja ya di qadri tumanina ya, sekira-kira ukuran tumanina. Jangan lama-lama, duduk sebentar. Ya kan? Wal wilau dan harus mualah, nih syaratnya nih harus mualah nih ya. Harus berkesinambungan, nyambung bainahuma di antara 2 khutbah ya kan. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua harus nyambung. Ya cuman ke sela-sela duduk yang sebentar itu ya. Kalau duduknya itu terlalu lama, itu khutbahnya harus diulang. Ukuran lamanya semana? Ukuran lamanya itu sepanjang orang melakukan sholat 2 rakaat bi akhfi mumkinin ya, dengan sholat yang mungkin sangat ringan. Jadi sholat 2 rakaat cepat. Itu ukuran lamanya. Ngelewatin dari orang kira-kira orang sholat 2 rakaat dengan gerakan cepat, berarti khutbahnya batal, harus diulang khutbahnya ya. Jadi duduknya nggak kelamaan, bentar aja ya. Dan harus mualah juga, harus berkesinambungan bainahuma wa baina sholati, antara 2 khutbah dan sholat
Makanya ketika khutbah selesai, qomat, imam jangan kelamaan. Ya, imam pakai ngoceh-ngoceh dulu lagi, ya kan? Gitu. Harus mualah tuh nyambung. Jadi ketika udah selesai 2 khutbah, udah kan qomat tuh. Ada imam dia langsung dah, nggak lama kayak takbir langsung Takbir. Ini kagak ngoceh dulu. Yang di luar, jam berisik anak kecil. Ayo masuk dalam gitu. Rapetin gitu. Ngoceh dulu, imam lama. Kalau ngelewatin 2 ukuran orang, 2 rakaat ukuran orang sholat cepet gitu, nggak jadi tuh khutbah tuh. Batal, iya. Dulu alumni senior lagi sholat di salah satu masjid di Jakarta Timur tuh. Ya, dia pernah cerita, abang ragu tadi ya. Akhirnya di sholat zuhur lagi. Ragu karena apa? Imamnya lama tadi mau ngimaminnya katanya gitu, nggak tahu ada apaan kali. Gitu. Apa masang speaker apa gimana, apa jatuh apa gimana, nggak tahu. Jimnya lama jedanya katanya, abang ragu katanya gitu. Abang senior orang Bekasi dulu. Akhirnya di sholat zuhur lagi, biar ragu. Iya. Dan yang khutbah juga itu dianjurkan harus imamnya, harus khotibnya. Yang imam itu harus khotibnya dianjurkan. Boleh orang lain imamin boleh, kan? Tapi dia syaratnya harus dengerin khutbahnya si khotib. Ya. Mama khotibnya nggak mau imamin orang lain, cuman dia harus dengerin khutbah tadi. Man makruh, ya. Yang bagus khotibnya langsung imam. Faslun hadza fasal wajib ala kulli man mengatasi saben-saben wong salat sapa man muqtadian halih dadi makmum ya. Muqtadian itu iktidaan ya. Dadi makmum fi Jumatin dalam salat Jumat au ghairiha tawa saliyane salat Jumat. Takut dama yen to ora dinginake sapa man ala imamihi ing atase imame man ya, fil mauqifi ing dalem enggon ngadeg wal ihrami lan ing dalem takbiratul ihram bal tu batilu bali iso batal ake opo al muqaranatu barengi fil ihrami ing dalem takbiratul ihram wa tukrahu lan dadi makruh fi ghairihi ing dalem saliyane takbiratul ihram illa takmina angin maca amin ya. Nah sekarang syaratnya jadi makmum ya, kewajiban bagi makmum ya. Orang yang sholat yajibu ala kulli man sholat muqtadiyan fi Jumatin au ghairiha, wajib bagi orang yang sholat menjadi makmum di dalam sholat Jumat ataupun selain sholat Jumat ya, an la yataqaddama ala imamihi, dia tidak mendahului imamnya fil mauqifi di dalam tempatnya ya. Dalam tempatnya, kalau dia berbarengan sama tempatnya, imam sejajar sama makmum mau sholat Jumat ataupun bukan sholat Jumat kan, imam sejajar itu apa namanya, lupa haram apa makruh ya, lupa ya. Kalau yang batal yang itu, yang bareng takbiratul ihram. Iya. Dulu. Oh makruh, lakinnaha tukrahu ya. Itu makruh wa tafutu fadilatal jamaah wahya astaba'u wa isyruna darajah ya. Jadi kalau tempatnya bareng makmum sama imam itu makruh aja hukumnya dan menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Artinya dia menghilangkan fadilah 27 derajat ya. Kalau jamaah kan dapat fadilah keutamaan 27 derajat. Dia hilang tuh fadilahnya tuh kalau dia posisinya bareng, tapi nggak batal ya, makruh ya. Nah wal ihrami, dan di dalam takbiratul ihram bal tubatilu al muqaranatu fil ihrami ya. Tapi kalau barengnya dalam takbiratul ihram makmum dengan imam ya, itu baru batal ya.
nggak boleh barengin takbiratul imam. Ya, Allahu Akbar, makmum di belakang apa bareng gitu, Allahu Akbar bareng-bareng sama imam, batal ya. Nah, harus imam dulu baru makmum. Tapi kalau tempatnya doang, posisinya doang, dia makruh, nggak batal, tapi menghilangkan fadilah jamaah ya. Wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan berbarengan selain tempat dan takbiratul ihram. Apapun itu yang berbarengan dengan imam selain takbiratul ihram dan dalam posisi ya, itu hanya makruh. Ruku bareng, itidal bareng, iya bareng gitu, bareng, makruh tuh ya, nggak batal tapi makruh. Illa takmina, kecuali bareng dalam hal amin ya, baca amin, amin makmum sama amin imam itu disunahkan bareng, malah justru disunahkan kecuali amin ya. Amin, maka ketika bareng itu ya, itu ada malaikat itu katanya ngikut ngaminin juga ya gitu. Bareng, makanya disunahkan untuk membarengi aminnya imam ya. Wa yahrumu lan haram apa takot dumuhu dulu ake makmum birruknin kelawan rukun fi'liyin kang bangsa penggawe. Waktu betilu biruknin wahidin, biruknin kelawan rukun siji ini fi'liyin kang bangsa penggawe. Waktu betilu lan dadi batal apa salat birukna ini dan kelawan dinginake rong rukun ya, atau iya rong rukun, dua rukun. Wakadha lan kaya mengkono batal akhuru ngakhirake sapa makmum anhu saking imam bihima kelawan rukna ini li ghairi udhrin ya, kelawan tanpa udzur. Wa bi aktsaro lan kelawan luwih akeh min salasati arkanin saking telu pira-pira rukun tawilatin kang dawa lahu maring makmum. Nah, ini juga nih ya. Jadi haram hukumnya ya, haram makmum mendahului imam dengan satu rukun ya. Ngeduluin imam satu rukun hukumnya haram. Tapi batal gak? Enggak ya, ini haram. Kalau ini haram ya. Fi'liyin tamin, satu rukun yang sempurna. Ka'an roka'a, contohnya seperti makmum ruku, warofa'a dan mengangkat atau itidal gitu ya. Wal imamu qa'imun, sedangkan imam masih dalam keadaan berdiri ya. Jadi imam masih berdiri ya, makmumnya yang di belakang udah ruku dan udah ngangkat rofa'a itu udah ngangkat lagi itidal ya kan. Dia ngeduluin imam berapa rukun? Dua. Satu ya. Ruku doang ya. Ketika iktidal ya, kalau imamnya ini ruku berarti dia masih ngeduluin cuman satu. Kalau kecuali imamnya berdiri, makmumnya udah mau sujud, habis iktidal udah mau sujud. Nah, dia baru mau sujud aja berarti udah ngeduluin dua kalau ini hitungannya ya. Yang sempurna hitungan rukun sempurna kan dia masih itidal, berarti belum dihitung gitu ya. Kecuali dia nomor rukun baru itidalnya udah kehitung gitu, ya. Jadi yang kehitung sempurna baru rukunya doang gitu ya. Jadi ini imam nih masih berdiri, makmum udah rukun, sami Allah liman. Yang udah ketinggalan rukun, yang udah ngeduluin rukun yang sempurna yang mana? Yang ruku. Udah sempurna kan, ketinggalannya kan, duluinnya kan, yang itidal belum kan. Kecuali dia udah mau sujud lagi nih, baru dia sempurna itidal tuh ya. Baru itidal sempurna. Nah, itu dua rukun hukumnya beda lagi tuh. Hukumnya beda lagi. Jadi kalau ngeduluin masih baru itidal, imamnya udah mau ruku, nah ini baru dihitungnya keduluin satu rukun. Ya, gitu. Itu haram. Wa yahrumu taqaddumuha bi ruknin fi apa namanya? Iya. Yang mana sih? Wayah rumu takut rumah biruknin fi'liyin waktu betilu. Nah ini batal sholatnya birukna ini ya. Kalau ngeduluinnya dua rukun kayak tadi tuh baru ya, batal. Imam masih berdiri, makmum udah ruku,
i'tidal, ya kan? Nah, dia mau sujud, udah batal. Ya, karena udah ngeduluin dua rukun nih baru hitungnya. Dia belum sujud, udah mau turun aja udah batal karena udah dua rukun sempurna nih yang diduluin sama dia. Gitu, ya. Walaupun yang satu rukun tawil, yang satu rukun qasir. I'tidal rukun qasir kan, rukun pendek kan? Kemarin juga kan? Ya, kalau ngeduluin. Ya. Jadi batasannya itu satu rukun haram, ngeduluin dua rukun batal kalau jamaah gitu ya. Wa kadza at-ta'akhkhuru anhu bihima. Begitu pula batal makmum itu mendahulukan daripada imam dengan dua rukun ya. Batal juga mengakhirkan dengan dua rukun li ghairi udhrin, dengan tanpa ada uzur ya, dengan tanpa ada uzur. Ini contoh. Jadi mengakhirkan berarti ketinggalan ya kan. Allahu akbar. Imammu masih diri aja. Amin Allahu liman hamidah. Yang sujud Allahu akbar, diri batal. Ini ngapain diri doang? Jadi ya, ketinggalan dua rukun. Agak mikirin baju lebaran. Oke. Tanpa ada uzur ya, tanpa ada uzur ya. Wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu, dan lebih banyak daripada 3 rukun yang panjang bagi makmum. Nah ini kalau ada uzur gitu ya. Kalau ada uzur itu kalau ada uzur yang lebihin dari 3 rukun yang panjang baru batal ya. Kalau tadi nggak ada uzur, 2 rukun aja udah batal. Tapi kalau ada uzur ya, dia ketinggalan 3 rukun yang panjang baru batal gitu ya. Di sini nih fala yu'addu minha al-i'tidal nggak dihitung. Karena 3 rukun ini tawilatin yang dihitung, rukun panjang. Ini kalau ada uzur nih. Kalau nggak ada uzur itu panjang pendek kehitung. Tapi kalau ada uzur yang dihitung cuma tawilatin aja, rukun panjang aja yang dihitung. Berarti apa? I'tidal nggak dihitung. Wal julusu baina sajadata ini ya nggak dihitung juga. Li'annahuma qasirani, karena keduanya itu rukun qasir, rukun pendek. Jadi batalnya pas di mana? Begini. Jadi ini mau ya, dia ada uzur. Uzurnya itu sebab apa? Sebab dia lupa ya, bengong ya, ataupun sebab dia baca Fatihahnya lambat nggak, dan memang nggak bisa cepat, nggak dibuat-buat gitu ya. Imam bacaannya bacaan standar lah biasa gitu ya. Nih contoh dia bacaannya lambat gitu ya, bacaan lambat, uzur kan. Allahu akbar, Fatihahnya belum selesai, dia memang nggak bisa cepat. Kami Allahu liman hamidah ya kan? Udah ketinggalan berapa? Satu ya. I'tidal nggak dihitung. Allahu akbar ya, duduk di antara 2 sujud, Allahu akbar. Udah ketinggalan berapa? 2 ya, duduk nggak dihitung ya, yang dihitung ruku sama sujud ya. Terus sujud lagi, Allahu akbar, 3 rukun. Ini masih di sini aja Pak, batal ketika imam udah mau naik. Tapi kalau imam lagi sujud, dia udah ruku, belum batal ya, karena ini masih rukun ketiga, belum bangun dia, belum bangun. Kalau dia udah keburu ruku, ini belum batal ya. Jadi ketinggalan 3 rukun yang panjang ya, berarti apa? Ruku sama sujud ya. Iya, yang i'tidal sama yang duduk di antara 2 sujud nggak dihitung ya. Qasir, karena dia qasir. Itu kalau ada uzur. Uzurnya kenapa? Tadi bacanya lambat gitu. Atau ada uzur karena dia apa? Kalau di mabadi fikih diterangin tuh, ada makmum masbuk, ada makmum muafik ya. Makmum muafik itu makmum yang mendapatkan Fatihah bersama imam, baik takbiratul ihram bareng ataupun tidak. Itu namanya makmum muafik ya. Walaupun takbiratul ihramnya nggak bareng nih, dia telat, cuman dia kira-kira gua kalau baca Fatihah sama imam masih dapat
gitu. Itu Muafik. kalau masbuk itu yang nggak bisa nggak ngedapetin bacaan Fatihah bersama Imam. imam, itu namanya masbuk ya. Jadi bukan diukur dari takbiratul ihram dari awal, bukan ya. Pokoknya muafik itu diukur dari kira-kira dia adrokal imam, ya kan? Dia menemukan imam cukup untuk baca Fatihah. Kalau masbuk dia menemukan imam tapi nggak cukup buat baca Fatihah. Contoh seumpama imam udah di ujung ya, seumpama surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufu, dia baru datang. Dapat gak kira-kira baca Fatihah? Ini masbuk. Ya, ini masbuk. Ibu kalau imam cuma waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, dia baca surat apa? Wasyamsi wadduhaha. Panjang kan? Lebih dari 10 ayat kan? Iya. Ya. Makmum datang. Allahu Akbar. Dapat gak kira-kira Fatihah? Dapat. Ini muafik nih. Ya. Walaupun takbiratul ihramnya enggak dapat. Ya, ini termasuk muafik karena dia masih dapetin Fatihah bersama. Nah, hukum masbuk dan muafik itu beda-beda, ya. Nah, di sini diterangin kalau kita ketinggalan 3 rukun panjang, ya, 3 rukun panjang itu ketika kita uzur. Ya, uzur itu apa? Seumpama contoh makmum yang muafik, ya, yang dia aslinya dapat baca Fatihah bersama imam, tapi dia keadaannya lupa. Kalau tadi kan bacaannya lambat Fatihahnya. Ini keadaannya dia lupa. Imam udah mau ruku dia baru ingat. Ya. Imam udah tinggal berapa ayat lagi dah gitu ya. Dia baru ingat. Sebenarnya kalau dia nggak lupa dia cukup baca Fatihah. Imam udah berapa ayat lagi mau ruku dia baru ingat. Ya. Langsung dia baca Fatihah. Ya. Imam ruku jangan ikut ruku. Ya. Imam i'tidal jangan ikut i'tidal. Kok nggak dihitung 1 rakaat dong? Kalau muafik tetap dihitung walaupun nggak dapat ruku. Yang nggak dihitung 1 rakaat itu makmum masbuk, ya. Yang nggak dapat Fatihahnya. Nanti beda lagi tuh hukumnya tuh. Kalau mau muafik ketinggalan sampai belum 3 rukun harus menyelesaikan Fatihahnya. Itu. Jadi pahamin dulu masbuk dan muafiknya. Ini muafik nih yang seharusnya dia dapat Fatihah. Cuman dia bengong. Ingat-ingat ketika imam udah berapa detik lagi 2 ayat lagi sumpama dia mau ruku imam, kita baru ingat belum baca Fatihah. Ya akhirnya dia diwajibkan baca tetap. Ya diwajibkan baca sampai selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Imam ruku. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam tidak. Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sujud. Nah, terusin. Iya kana ihdinas shiratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim. Imam duduk di antara 2 sujud. Ini shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam sujud. Ini lo pastikan nih ya. Rukun panjang udah pastikan nih. Dia buru-buru masih dapat. Ya. Kalau lebih dari 3 imam udah mau naik lagi, ya, dia belum selesai Fatihahnya, ya, dia harus mufaraqah. Kalau enggak batal. Karena udah ketinggalan lebih dari 3 rukun panjang, ya. Walaupun uzur, tapi kalau ketinggalan 3 rukun panjang batal. Kalau biar enggak batal gimana? Mufaraqah. Ya. Itu di bab di fikih jelas diterangin. Nah. Itu diantara uzur tuh makmumnya muafik, ya. Kalau makmum masbuk beda lagi. Masbuk malah lebih ringan, ya. Jadi ketika kita ketinggalan kira-kira nggak dapat Fatihah nih, Allahu Akbar. Imam kira-kira udah di ujung ruku nih. Walam yakul lahu kufuwan. Kita baca sedapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum imam ruku. Kita belum selesai ikut ruku. Ya. Asalkan makmum masbuk yang ketinggalan ini jangan disibukkan dengan kesunahan. Ya. Jangan baca isti'adzah, jangan baca iftitah. Langsung ke rukun baca Fatihah. Itu, ya. Kalau dia sibukkan dengan kesunahan dia nanti kena tuntutan. Gak boleh langsung ikut ruku. Udah ketahuan dia masbuk nggak bakal dapat Fatihah. Imam udah mau ruku. Ternyata dia bersibukkan pakai iftitah dulu. Nanti dia kena tuntutan tuh, ya. Ketika imam ruku dia nggak boleh ikut ruku biar dapat 1 rakaat gitu kan, dapetin ruku bareng imam gitu kan. Nggak bisa. Dia harus nerusin panjang Fatihah sepanjang dia nyibukin diri buat baca iftitah. Gitu, ya. Ketika dia udah dituntut untuk baca Fatihah ternyata imam udah keburu iktidal. Kosong lah dia 1 rakaat.
satu rakaat. Nanti setelah salam dia harus nambahin satu Rakaat. karena nggak dapat satu. Jadi kalau udah masbuk begitu jangan sibukin sama kesunahan gitu ya. Bahkan ketika imam udah ruku aja nih, ya kan, makmum masbuk ketinggalan, buru-buru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung ruku. Selama masih dapat rukunya imam, kehitung satu. Tuh, kalau masbuk begitu lebih enak, ya. Fatihahnya ditanggung sama Imam. yang untuk masbuk yang begitu. Tapi kalau muafik beda, ya. Muafik dituntut menyelesaikan Fatihah, karena seharusnya dia memang dapat untuk baca Fatihah bersama imam, ya. Karena ada uzur tertentu, bacanya lambat atau dia kelupaan, ingat-ingat udah mau di ujung gitu ya. Nah, kalau sampai ketinggalan 3 rukun yang muafik tadi ya, itu. Jangan lanjutin baca Fatihahnya masih berdiri aja, imamnya udah ngelebihin dari 3 rukun panjang ya. Nah, berarti dia batal kalau nggak mufarokoh gitu ya. Nah, itu syaratnya jamaah tuh ya. Makmum harus tahu ilmunya juga ya. Bukan imam doang ya. Makmumnya repot. Apalagi imam. Wa an ya'lama lan yen do ngawuri sapa makmum binti qalati imamihi kelawan ngolah ngaline makmum. Kelawan ngolah ngaline imame makmum. Dan harus makmum dan imam ini mengetahui pergerakan dari imam, ya. Makmum harus mengetahui pergerakan dari imam itu kalau sholat jamaah gitu tuh, ya. Jadi walaupun melalui perantara yang soft depannya, ya, atau perantara apa gitu ya, itu harus melihat pergerakan imam walaupun dengan peran Jumatan itu yang suka di belakang jalanan kan kita nggak ngeliat gerakan imam, kita ngeliat soft berikutnya gitu kan. Wa an yajtami'a lan yanto kumpul makmum lan imam fi masjidin ing dalam masjid au thuluthi mi'ati dhira'in utawa 300 dhira'. Syaratnya harus kumpul di dalam masjid makmum dan imam ya, walaupun sampai keluar masjid syaratnya enggak lebih dari 300 dhira'. 300 dhira'. Dihitung dhira' itu dari ujung masjid. Ujung masjid kalau Jumatan ya. Ngambrak kan? Mampu jalan-jalanan ke belakang boleh selama nggak ngelebihin 300 dhira'. 300 dhira', 1 dhira' itu sama sahasta kurang lebih setengah meter. Kalau 300 dhira' berarti 150 meter kurang lebih. Jadi 150 meter ke jalanan aja ke belakang asal masih nyambung masih boleh gitu ya. Wa an la yahula ya, dan yen orang ngaling-ngalingi ora kalingan sapa bainahuma orang ngaling-ngalingi bainahuma ing dalem antarané imam lan makmum apa hailun perkara kang ngalingake yamna'u kang iso nyegah apa hail al istidraqa ing tumeka makmum maring imam. Nah, langsung nggak ada hail. Ini syarat berikutnya, makmum dan imam nggak boleh ada hail, penghalang yang menghalangi makmum ini untuk bisa berjalan normal ke imam. Ya, harus nggak bisa menghalangi istitroknya, murur, jalan biasa adatan seperti jalan biasa mau ke imam tuh nggak terhalang, ya. Makanya yang kata pintu masjid ditutup, kayak gitu. Itu kan menghalangi jalannya makmum ke imam, gitu kan. Buka seukuran orang bisa buat lewat. Walaupun kita sholat nggak jalan, cuman harus ada harus nggak boleh ada penghalang ya. Kalau kita sholat di atas tingkat ya, itu harus ada jalan yang menuju ke imam. Disebut tangga hukum. Makanya jarang tuh masjid yang bikin tangga hukum tuh. Al-Amjad, Al-Panjat. Tuh di atas kanan kiri ke bawah gini, di ujung kanan kiri. Iya. Ada tangga ke bawah, itu tangga hukum tuh. Ya, bukan buat jalan, cuman buat ngesahin yang di atas saja jamaahnya. Jadi jamaahnya itu dianggap berjamaah. Ada tangga menuju ke imam. Yang di bawah begitu, ya. Di basement, tapi depannya ada tangga. Ini imam, ini basement, ini di bawah, ini imam nih di atas, ini basement di bawah. Tapi paling nggak ada tangga yang sebelum ke imam ke atas bikinin, gitu, ya. Kalau tembok, yang di bawah kagak dapet rapat.
penghalang gitu ya. Jadi nggak boleh menghalangi istidrok gitu ya. Jalannya makmum menuju ke imam secara normal ya kan. Ketika pakai selambu pembatas laki-laki dan perempuan, kasih selambu panjang, blok mentok, ujung mentok. Buka dikit lampunya ujung. Seukuran kira-kira satu orang bisa lewat. Bukan buat lewat, bukan. Buat nyambungin aja jamaah belakang sama imam. Gitu. Buka aja ujungnya dikit, sordennya geser. Gitu. Bukan buat ngintip juga, bukan. Waan yatawafaqo lan yento nyocoki cocok opo nas musola taihima runtute solate imam lan makmum ya. Harus cocok tuh runtutan sholat imam dan makmum gitu ya. Seumpama makmumnya sholat zuhur ya, imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat adah, imamnya sholat qadha, boleh, yang penting runtutannya sama. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh, yang penting gerakannya sama. Yang nggak boleh itu beda, runtutannya beda, kayak imamin sholat gerhana, kita sholat biasa kan beda. Gerhana rukunya 2 kali 1 rakaat ya kan. Kan dia 2 rakaat, 1 rakaat rukunya 2 kali. Kalau kita rukunya 1 kali 1 rakaat ya kan. Kan sholat gerhana tahu gak sih? Kan 1 rakaat rukunya 2 kali. Habis ruku ya kan, sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi, baca surat, baru ruku lagi, baru i'tidal, baru sujud. Itu dalam 1 rakaat kan 2 kali ruku. Kan berbeda tuh, nggak boleh tuh. Ya. Kayak sholat jenazah, kita sholat biasa. Imam sholat jenazah, kita sholat biasa. Beda, dia nggak pakai sujud, kita pakai sujud. Itu nggak boleh. Ya. Jadi kita bermakmum sama orang sholat sunnah aja, boleh. Ya. Atau kebalikannya gitu, boleh. Wa an la yatakhalafa lan yanto rasuloyo fi sunnatin yang dalam sunnah soloyo imam lan makmum ya. Fi sunnatin yang dalam kesunahan tafhusyu kang banget olone opo al mukhalafatu nulayani fiha ing dalam salat ya. Fiha ing dalam sunnah gitu ya, dalam sunnah. Jadi dalam hal kesunahan makmum dan imam ini nggak boleh berbeda dalam hal kesunahan ya. Yang kira-kira kesunahan itu beda, imam ngerjain, makmum kagak ya kan, atau imam nggak ngerjain, makmum ngerjain, pokoknya beda ada tuh. Jadi tuh kesunahan yang jelek tuh kalau dilakukan jadi jelek gitu ya, itu nggak boleh. Seumpama apa, imam pakai tahiyat awal kan sunnah kan, makmumnya nggak mau pakai tahiyat awal, jadi pas rakaat kedua dia nggak pakai tahiyat, langsung berdiri. Kalau dia tahu ya ini nggak boleh, dia lakuin ini batal ya. Atau kebalikannya, imamnya nggak pakai tahiyat awal, langsung berdiri dia, rakaat kedua langsung berdiri, langsung ke rakaat ketiga nggak pakai tahiyat awal. Dia tahu tahiyat awal sunnah memang kan. Makmum pakai tahiyat awal, ini nggak boleh, jelek ya, ini batal. Tapi kalau kunut masih bisa disiasatin ya. Imam nggak pakai kunut. Seumpama ente umroh di sana, imamnya nggak pakai kunut, ya kan? Atau ada di sini orang Muhammadiyah, imamnya nggak pakai kunut, ente pakai kunut. Bisa ente baca kunut, ya. Kunut itu syaratnya cuma apa? Doa, ya kan? Pujian sama Allah. Tutup selawat selesai, ya. Pakai kunut singkat boleh. Allah hadini fiman hadait, walakal hamdu ala ma qadait, ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nggak merubah, kita masih bisa nyolong ketika tidak, ketinggalannya nggak begitu jauh itu ya. Imam nggak pakai kunut, sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman, baca kunut yang pendek singkat, selesai, Allahu akbar, Allahu, nggak begitu, jelek perbedaannya ya. Masih boleh siasatin, betul ya. Kali ini kan mukhalafah yang yafusyu ya, yafusyu fahisya, jelek gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Ya kalau ya sunnah, imam baca doa imam nggak baca doa, diem aja tuh manina pas sujud, pas ruku, kita baca doa,
beda kan? Iya. Tapi berbeda gak gerakannya? Kagak. Kagak kan ngaruh. Ya. Imam itidal baca Rabbana lakal hamdu, kita kagak diem aja. Berbeda kan? Imam baca kesunahan, kita enggak Pak. Enggak baca Rabbana, diem aja cuma dina doang. Ruku. Sah? Ya sah, kan? Enggak pengaruh, itu kesunahan yang enggak fahisyah ya, enggak jelek gitu ya. Ya. Wa an yanwiya lan yanto niat sapa makmum al iktidaa ing manut imam, atau niat makmuman. Iktidak itu niat ngikut imam. Ma'at taharrumi ing dalam takbiratul ihram fil jum'ati ing dalam salat Jumat. Ya, dari dalam Jumat itu karena hukum jamaahnya wajib, dia harus niat salat apa niat makmuman. Ya, imamnya juga harus niat imaman karena memang wajib berjamaah gitu ya. Makmumnya harus niat makmuman ketika takbiratul ihram ya, ma'at taharrumi ketika lagi takbiratul ihram. Allah sholli fardhu jumu'ah makmuman Allahu akbar. Selesai. Kan kemarin kalau salat fardu salatnya 3. Usolli fardhu sebutin nama salatnya. Usolli fardhu sebutin nama salatnya. Kalau Jumat nanti tambahin dah makmum karena wajib berjamaah gitu ya. Enggak ada salat Jumat sendirian kan gitu. Kita tambahin makmum. Wa qoblal mutabiati wa tulil ing wa qoblal mutabiati lan dalam manut wa tulil intizari lan suwine ngenteni ya fi ghairiha ing dalam saliyane salat Jumat, ing dalam saliyane salat Jumat. Nah, ini kalau di dalam selain salat Jumat artinya apa? Boleh dia enggak barengin niat makmumannya ketika lagi takbiratul ihram ya. Boleh dia niat makmumannya belakangan. Ya, boleh niat makmumannya belakangan ya. Tapi enggak terlalu lama juga. Ya, sebelum apa? Sebelum imam melakukan pergerakan lain, lain atau enggak terlalu kelamaan. Di sini contohnya kayak imam baca surat Al-Baqarah, dia masih belum niat makmuman juga. Nah, itu bisa batal sholatnya ya. Bisa batal. Contohnya begini, jadi enggak harus bareng di takbiratul ihram. Kalau selain sholat Jumat, imam Allahu Akbar. Ya kan cuma sholat apalah, zuhur atau apalah gitu. Kita di belakang Allah sholli fardhu zuhri. Allahu Akbar. Padahal jamaah ya enggak pakai makmuman. Tapi enggak lama. Ya kan? Tambahin makmuman. Niat bermakmum dalam hati, tapi tetap dalam hati ya kan, makmuman atau nawa itu makmuman gitu kan, bisa lihat bermakmum atau nawa itu iktidaan gitu ya, dalam hati, tapi enggak langsung, enggak dibarengin sama takbiratul ihram boleh. Tapi sebelum imam melakukan pergerakan atau enggak terlalu lama gitu ya, itu enggak terlalu lama, boleh enggak dibarengin sama takbiratul ihram. Jangan imam udah ruku, udah melakukan pergerakan yang lain, kita belum ikut makmum, batal gitu ya. Jadi kalau Jumatan wajib dibarengin sama takbiratul ihram. Tapi kita biar aman, kita barengin aja di awal, nggak usah macam-macam, walaupun tahu gitu ya. Walaupun tahu boleh entar-entaran gitu kan. Ya kita biar aman barengin aja dah. Nggak zuhur kan maghrib, Allah sholli fardhul maghribi makmuman. Mau lillahi ta'ala mau pakai nggak apa-apa, mau rokaatnya dipakai nggak apa. Itu sunnah. Dilengkapin bagus. Kalau hatinya bisa dilengkapin ya. Kan niatnya harus dalam hati. Kalau hatinya bisa panjang begitu, niatnya bagus lengkapin gitu ya. Kalau nggak bisa ambil yang pendek, yang tahu syarat wajibnya gitu ya. Wa yajibulan wajib ngalal imami ing atas imam niatul imamati niat dadi imam fil jumati ing dalam salat Jumat wal muadati lan salat kang den ulang ya. Wa tusannulan dan sunah akeh apa niatul imamati fi ghairihi ma ing dalam saliyane Jumat lan muadah. Nah, sekarang bagi imam wajib imam niat imaman ketika sholat Jumat yang tadi ya kan. Kalau imam ataupun makmum ketika sholat Jumat, imam wajib niat imaman, makmum wajib niat makmuman ya. Wal muadah ya. Dan imam juga wajib niat imaman ketika sholatnya diulang ya. Jadi imam tuh wajib niat imaman cuma 2, ketika sholat Jumat dan sholat
mu'adah itu sholat yang diulang. Umpamanya Dimas sudah pernah ngelakuin sholat, ya mau sholat lagi yang kedua itu yang kedua hukumnya jadi sunnah ya, tapi nolongin orang buat berjamaah gitu ya. Cuma Dimas jadi imam lagi gitu, habis sholat di musola nih, sholat jamaah udah selesai, ada orang satu datang Ari kayak habis siapa kayak mau sholat, belum sholat Ri, belum, ayo sini gue imamin gitu biar dapat jamaah lagi. Ini sendirian mau sholat sendirian, ngajak jamaah, ayo sini gue imamin. Nah sholat yang kedua sholat namanya sholat ya ada ngulang sholat, niatnya sama kayak sholat yang pertama ya, tapi ketika ya ada jadi imam wajib niat imaman, wajib niat imaman ya. Kalau niat sholat biasa zuhur maghrib asar isya, ente niat jadi imam tapi nggak niat imaman boleh gak? Nih ente ngimamin maghrib, imamin zuhur biasa ada di waktu-waktunya gitu, ente nggak niat imaman boleh gak? Boleh, kan yang wajib niat imamam cuman ketika sholat Jumat sama iadah ya kan. Kalau sholat yang keduanya lagi, ente mau ulang sholat zuhur 2 kali ya kan, ente jadi imam yang kedua, berarti wajib niat imam. Ya paham ya? Jadi ada sholat iadah, sholat ngulangin lagi itu boleh ya. Maghribnya 2 kali. Maghrib 2 kali boleh ngulangin, tapi hukumnya jadi sunnah. Tapi itu mana itu sholat yang pertama apa tuh Bang? Wajib. Enggak, maksudnya enggak gugur. Ya kagak. Jadi kalau iadah kan diperbolehkan di sini. Kalau iadah ya. Maghrib. Dan yang keduanya jadi sunnah. Ya, keduanya dihukumi sunnah gitu. Dihukumi sunnah hukumnya. Jadi enggak menggugurkan yang pertama kan? Kagak, enggak ya. Enggak menggugurkan yang Kalau pertama. misalkan mau iadah tuh harus sholat yang pertama dulu. Iya betul. Oh iya. Jadi nggak bisa lo kalau langsung iadah Langsung gitu. iadah. Nggak Niatnya bisa. iadah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang pertama kan adaan ya kan. Adaan, yang kedua baru ya ada ya kan. Tapi ini ada sama kayak sholat yang pertama, cuman hukumnya aja sunnah ya kan. Fasun ya ada fasun wasul mayiti supaya ya